sebentar ya, karena dia menjawab pertanyaan orang-orang Islam ya, saya juga perlu menanggapi kan sejauh mana jawaban beliau. Masalah tadi satu mengatakan satu iblis, satu Tuhan. Tuhan yang menghasut, satu iblis kan gitu. Ya, ini masalahnya kan kalau memang kita tuh firman Allah, tentu nggak mungkin salah gitu ya. Nggak mungkin salah. Ini satu bukti sama juga Anda mengatakan memang ini Alkitabnya betul-betul ya tulisan tangan manusia berdasarkan Samuel atau Tawari kan. Tapi kalau firman Allah dalam posisi bagaimanapun nggak mungkin salah. 7.000 kayak kalau 7.000 ditawari, 7.000 juga pasukan berkuda di Samuel kan. Kalau yang di Samuel tadi bilang Allah yang menghasut, yang mesti ada satu lagi Allah juga, nggak mungkin satu Allah satu iblis. Ya kan firman Allah nggak mungkin berbeda. Kemudian masalah penulis Injil 4 orang tadi Anda bilang memang ke mereka satu badan ikut kemana-mana Yesus berdakwah. Tapi kita harus ingat bahwa Pak Matius ini bukan murid Yesus. Karena orang bisa menganggap penulis Injil ini murid Yesus. Mungkin Anda beranggapan semua 4 murid Yesus kan itu lah. Pak Pendeta, 4 penulis Injil itu apa betul murid Yesus? Gimana Pak Pendeta? Murid 4 penulis Injil apa semua mereka itu murid Yesus? Ya, saya tak tahu, bukan murid Yesus ya. Yang murid Yesus itu cuma satu, itu masih diragukan, Yohanes. Tapi kalau Matius itu bukan murid Yesus. Yang murid Yesus itu Matius memungut cukai. Nanti bisa dilihat di Matius 10 ayat 9. Ketika Yesus lewat, dia melihat ada seorang bernama Matius memungut cukai sedang duduk. Maka dia ajak oleh Yesus, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius mengikuti dia. Di Matius 10 ayat 9. Nah, yang murid Yesus Matius pemungut cukai, bukan Matius penulis Injil. Jadi Matius, Markus, Lukas itu bukan murid Yesus. Coba boleh lihat, ada nggak Markus dan Lukas terdaftar murid Yesus yang 12 orang? Kalau ada saya 10 juta sama Anda saat ini kalau ada. Nggak ada itu sama sekali. Sama sekali. Jadi kalau kesaksian Matius seperti tadi dalam Injil itu sangat diragukan karena mereka itu bukan murid Yesus. Lain hanya kalau murid Yesus yang ikut di mana-mana Yesus berdakwah, itu kita bisa, ya kan, bisa kita lihat. Nah, tapi ini masalahnya yang 3 ini bukan murid Yesus, sehingga kesaksian mereka itu sangat diragukan. Apalagi Lukas itu murid Paulus, mengikut Paulus. Ya, Lukas menulis Injilnya berdasarkan kesaksian orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Bisa dilihat di Lukas 1 ayat 1-3. Lukas menulis Injil atas ijtihad dia sendiri berdasarkan kesaksian orang yang dia dengar, bukan wahyu yang Allah langsung kepadanya. Yohanes juga begitu, banyak kata Yohanes dia menulis itu berdasarkan kesaksian, bukan Allah yang mewahyukan. Markus juga begitu. Markus itu hanya meneruskan Injil Petrus. Ya. Injil Petrus karena Petrus mati dilanjutkan oleh Markus. Ya. Jadi Markus itu bukan murid Yesus itu. Nah kemudian kalau memang bisa dibantu Roh Kudus itu, ya kan? Kalau memang Alkitab itu, ya mereka menulis itu dibantu oleh Roh Kudus, itu tidak mungkin salah kan? Ya, tidak mungkin salah. Banyak sekali Pak Ustaz tadi mengatakan pertentangan, ratusan pertentangan. Kenapa terjadi pertentangan? Kalau memang dibantu oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, mereka menulis itu nggak mungkin salah. Tapi ternyata banyak sekali salah. Bahkan Alkitab ini banyak penulis-penulis Alkitab ini tidak diketahui siapa penulisnya. Banyak penulis-penulis Alkitab tidak diketahui siapa penulisnya. Nah kalau memang Roh Kudus bisa dimintakan bantuan, kenapa sudah ribuan tahun Alkitab ini kok tidak diketahui? Sekian banyak Alkitab itu tidak diketahui siapa penulisnya. Sumbernya dari mana nggak ada yang tahu. Alkitab tertulis itu tidak diketahui siapa penulis itu, beribu-ribu ayat. Karena pada saat itu ada Alkitab, itu belum ada, Nabi Muhammad belum lahir. Tapi kalau Al-Quran mengkritik Alkitab belakangan, ya itu perlu dipahami. Kemudian masalah tadi sunat, sama bilang nggak ada ayatnya, ya ada dalilnya. Sumber untuk Islam itu bukan hanya Quran, ya kan? Ada hadis. Ada, jangan salah. Jadi semua harus ada di Quran, nggak begitu. Kalau tidak di Quran ada di hadis. Ada hadis masalah hitam. Ada. Saya bilang Anda harus masuk Islam, Ustaz. Kami tetap berharap bahwa
acara ini dengan penuh kesungguhan agar dialog kita ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Oleh karena itu sekali kami berharap baik di saat teman atau kalau menyampaikan pertanyaan kepada siapapun pertanyaan itu diarahkan, mohon diikuti dan didengarkan baik-baik agar kita tahu apa sebenarnya yang dipertanyakan. Kemudian kita ikuti apa jawaban yang disampaikan. Ini amat penting. Baik, oleh karena itu kita buka sesi berikutnya. Pertama kita berikan waktu untuk yang sebelah kanan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Saya cuma ingin membandingkan aja antara keadaan Alkitab ya. Di dalam Al-Quran itu diterangkan di surat Al-Imran ayat 19 bahwasanya artinya ya, sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah adalah Islam. Sementara adakah di Alkitab kenyataan seperti itu, bahwasanya agama Kristen adalah agama yang diakui oleh Yesus, atau ya dalam agama Kristen kan dikenal adanya Trinitas kan. Tidak, apakah agama Kristen adalah agama yang paling yang diridhoi di sisi Yesus atau di sisi Allah atau Roh Kudus ya. Baik, saya kira sesi itu bisa ditangkap. Kita semuanya. Hal ini bagi saya memang menarik sekali. Cuman saya setuju dengan teman. Sebentar, namanya dari mana? Nama saya Samuel. Saya di Harapan Raya, tinggalnya Jalan Kandis. Hal ini menarik sekali bagi saya, di mana adalah ini memang suatu warna adalah memberikan suatu keindahan. Cuman ada satu, mungkin saya bukan kepada Pak Rudi atau Pak Ginta. Yang kurang menarik adalah tema. Tapi mungkin saya tadi sudah mendengar bahwa ini ada permasalahan kecil, mungkin di FBI dari mana saya nggak tahu. Cuman saya pernah mengikutinya aja. Nah, saya cuma mau mengatakan buat Pak Rudi dan Pak Ginta, saya mau tanya satu untuk kedua-duanya, cuma satu. Apakah agama itu ada di surga atau enggak gitu? Saya terlepas Kristen, mau ada nggak Kristen di surga? Atau ada nggak Islam di surga? Saya mau berpikir, bagaimana kita berpikir bahwa agama itu hanyalah sebagai sarana gimana kita untuk perpaduan kita di bumi. Tapi ini berbicara teo, di mana teo itu sesuatu yang nggak pernah kita tahu. Saya mungkin berani katakan diri saya sendiri, saya nggak pernah jumpa Tuhan saya. Tapi saya punya iman bahwa Tuhan saya itu akan menyelamatkan saya gitu loh. Jadi pertanyaan saya satu aja, adakah bapak-bapak berdua mengimani bahwa agama bapak itu di surga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah bapak berdua percaya kalau bapak berdua itu memang suatu hal orang? Sekarang saya bertanya, apa bapak adalah orang intelektual di ini ya, di orang ilmiah dalam sisi teo. Tapi adakah bapak-bapak percaya bahwa bapak pada saat ini memiliki hubungan yang baik terhadap Tuhan bapak masing-masing? Saya rasa itu saja, dua itu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fakri dari MUI Kota Pekanbaru. Saya menanggapi dari diskusi kita tadi yang ingin saya tanggapi bahwa Pak Rudi Yohanes kalau ingin memahami Islam jangan saja Al-Quran saja. Mashadirul ahkam itu seperti Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu tegas dalam ayat itu bahwa tidak ada yang diwahyukan kepada Nabi itu kecuali wahyu. Maka kemudian memahami Al-Quran itu harus dipahami hadis. Makanya kalau cari tentang fitan itu cari dalam hadis. Jangan ketika tidak ketemu dalam Al-Quran lalu katakan itu tidak ada dalam ajaran Islam. Itu sedikit itu. Nah kemudian saya tertarik tadi dengan apa ya, statement yang pertama kali dikemukakan oleh Pak Rudi Yohanes tadi di awal pembicaraannya sebagai pembicara pada siang hari ini, bahwa Kristen itu atau ya kitab Injil itu sendiri, Alkitab itu sendiri, itu akan memberikan jawaban terhadap teknologi. Nah, saya ingin mengajak kita semua, coba kita lihat sejarah. Rupanya Eropa itu tidak maju kalau bukan Islam dulu masuk ke sana. Jadi karena Islam masuk ke sana dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri, yang sampai sekarang ini pun teori-teori Al-Quran itu secara ilmiah itu terbukti
Contoh sederhana misalnya, ketika ada seorang profesor berkebangsaan Amerika, sulit mereka temukan solusi tentang dua wanita yang melahirkan anak masing-masing mengklaim anaknya laki-laki. Sementara keduanya itu karena kepeledoran dari perawat lupa menandakan bahwa satu di antara mereka itu ada anak perempuan. Nah, ketika dia ternyata bingung menghadapi persoalan ini, lalu kemudian diberikan solusi dalam Al-Quran, lirijali nasibun mislu hadzil unsayain, itu dengan penelitian ternyata membuktikan tidak perlu sulit-sulit. Seorang wanita yang melahirkan anak laki-laki itu kadar air susunya berbeda dengan seorang wanita yang melahirkan anak perempuan. Jadi kalau justru hanya mengatakan bahwa Alkitab itu memberikan jawaban terhadap teknologi, saya justru memiliki pandangan ketika umat Kristiani tersebut ternyata jauh dari agamanya seperti banyak di Eropa, itu justru yang melahirkan teknologi mereka. Ketika mereka terlalu fanatik dengan keyakinan mereka, justru kemudian melahirkan keterbelakangan. Nah, Islam sekarang ini sedikit berbeda. Dulu di era kemasannya itu ketika taat memahami Al-Quran itu dengan baik dan hadis, melahirkan kemajuan teknologi. Tapi ketika sudah taat dengan mazhab-mazhab tertentu, fanatik terhadap mazhab tertentu, nah inilah melahirkan kejumudan berpikir lalu kemudian keterbelakangan. Ini sedikit komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengar waktu, kita persilakan kepada Satu lagi Kristen, Pak. ya sekarang Pak Pendeta ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, saya sangat, pertama tadi saya, ini kesan Pak, sebentar ya, sebentar kesan. Tadi saya sangat senang karena dialog ini dibuat untuk menjaga kerukunan gitu. Tapi memang kita harus melihat juga judulnya nggak kerukunan itu. Jadi kalau kerukunan biasanya misalnya harus perbandingan Pak, misalnya begini, jalan selamat menurut iman Islam, jalan selamat menurut iman Kristen, itu baru sama-sama kita menjelaskan. Nah, misalnya Isa dalam Al-Quran, Yesus dalam Alkitab, itu baru mencari kebenaran namanya. Ini mencari persoalan namanya ini kan. Tapi biarlah. Baru yang kedua, ketidakadilan juga sebenarnya ini. Karena Bapak mau peminta ada sedikit makalahnya seperti ini. Kok nggak dikasih kesempatan sama Pak Yohanes bikin kayak gini sedikit? Karena menjawab pertanyaan yang seperti ini sebenarnya harus pakai tulisan juga gitu. Ke depan.